Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisnari Wijaya, mahasiswa Prodi Manajemen Cyber Asia. Di sini saya akan menjelaskan presentasi mengenai untuk tugas UTS mata kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan dengan dosen Bapak Joko Suharyanto. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk tugas UTS mengenai produk-produk pada pasar dan lembaga keuangan, di mana saya menjelaskan materi untuk produk-produk dari produk perbankan. Saya izin untuk share screen. Nah, di sini untuk tugasnya saya akan memberikan pengertian mengenai produk-produk jasa perbankan. Pengertian dari bank sendiri adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknot. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca yang berarti penukaran uang. Secara mendasar, orang akan mudah mengenal bank sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan serta peminjaman uang. Kedua jasa tersebut merupakan bagian dari produk perbankan yang kita ketahui hingga saat ini. Jadi untuk bank sendiri secara umum atau globalnya ya hanya sebagai tempat untuk jasa untuk menyimpan serta meminjamkan uang. Nah, berikut adalah contoh produk dari jasa perbankan. Bank menawarkan berbagai produk perbankan yang ditujukan untuk memudahkan kebutuhan sehari-hari pada konsumennya. Mengetahui terlebih dahulu tentang berbagai macam produk perbankan serta elemen finansial lainnya merupakan hal utama yang diperlukan sebelum memulai memaksimalkan peran bank dalam menjaga dan mengelola harta kita yang kita miliki. Karena setiap produk perbankan yang tersedia, selain menawarkan kemudahan atau keuntungan, terdapat juga sisi risiko yang perlu kita pelajari agar bisa disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan kita. Berikut adalah contoh-contoh dari daftar produk perbankan yang digunakan untuk di kalangan masyarakat kita. Yang utama adalah tabungan. Tabungan merupakan produk perbankan paling utama dalam daftar ini. Tabungan merupakan salah satu produk yang cukup umum dimiliki dan digunakan oleh pengguna layanan atau nasabah bank. Sesuai dengan namanya, tabungan merupakan sebuah produk perbankan yang ditawarkan ketika kita memiliki kebutuhan menabung atau sekedar menyimpan uang. Pada saat ini, tabungan memiliki jenis-jenis yang bervariasi, antara lain tabungan haji. Saat kita menggunakan haji, ada produk bank yang menawarkan tabungan haji. Yang kedua, tabungan berencana. Serta tabungan yang berjangka. Pada saat kita membuka tabungan, kita akan diberikan kelengkapan seperti buku tabungan, kartu ATM, dan e-statement yang untuk mempermudah kita untuk tracking transaksi yang kita lakukan. Jadi produk yang pertama adalah tabungan. Ini yang produk yang paling dan secara umum paling banyak digunakan. Nah, memang secara global bank ya inilah tabungan sebagai produk utamanya mereka. Yang kedua, deposito. Produk perbankan lainnya yang juga cukup banyak digunakan di kalangan masyarakat adalah deposito. Secara karakteristik, dasar deposito ini memiliki fungsi yang sama dengan tabungan sebagai sarana penyimpanan dana, namun berbeda dengan tabungan yang dananya diatur atau diambil setiap saat. Produk perbankan ini memiliki tenggat waktu tertentu sebelum kita dapat kembali mengambil dana yang telah disalurkan ke dalam deposito. Sebelum membeli produk perbankan ini, kita harus benar-benar memperhatikan karakteristiknya. Dikarenakan jika kita menarik dana di luar tenggat waktu yang disetujui, maka kita akan dikenakan penalti. Jadi, sebagai masyarakat harus sangat teliti untuk membuka tabungan ini, karena bila kita mengambil dana tersebut sebelum jangka waktu yang ditentukan, kita akan terkena penalti atau denda.
yang besarannya tergantung dari perjanjian awal saat pembukaan deposito. Untuk yang ketiga adalah kredit. Produk perbankan kredit ini merupakan salah satu dari 3 fungsi bank yang memastikan untuk dapat membantu masyarakat. Dengan produk perbankan satu ini, lembaga bank dapat membantu seseorang atau badan usaha untuk membeli suatu barang dan membayarnya dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan tentang kredit sebagai produk perbankan juga tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998. Setiap orang yang menggunakan produk perbankan ini perlu memahami bahwa ada elemen jangka waktu, bunga, jaminan, hingga biaya administrasi yang akan diakumulasi pada tagihan kredit tersebut. Jadi, dalam produk perbankan ada juga namanya kredit untuk bisa untuk masyarakat atau untuk suatu badan usaha, di mana kita dapat membeli barang atau pinjaman uang dan sebagainya dengan cara mencicil, dengan ketentuan, dengan jangka waktu, bunga, dan jaminan, hingga biaya administrasi yang sudah ditentukan di awal dan disetujui oleh kedua belah pihak, baik dari pihak bank ataupun pihak yang menerima kredit tersebut. Yang keempat adalah online banking. Produk perbankan lain yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah online banking, di mana merupakan salah satu layanan produk perbankan yang memberikan kemudahan untuk bertransaksi serta mengelola finansial nasabah di mana saja dan kapan saja. Online banking di Indonesia sebagai Online banking di Indonesia terbagi secara umum dalam 3 jenis, yaitu SMS banking, internet banking, dan mobile banking. Mungkin kita lebih banyak pakai mobile banking di sini, karena untuk yang sekarang semua kita pakai lewat aplikasi di handphone, lebih mudah. Layanan jasa dalam produk perbankan ini memungkinkan bagi nasabah untuk dapat melakukan transaksi, seperti mengirim uang, pembayaran tagihan rutin, serta digunakan sebagai metode bayar pembelajaran, metode bayar pembelanjaan tanpa harus berada di tempat seseorang berada. Jadi dengan online banking ini akan mempermudah urusan kita. Kita bisa bayar tagihan, kita bisa bayar transaksi keuangan, bisa bayar segala macam tuh dengan online banking. Bisa melalui internet banking atau mobile banking yang selama ini paling banyak digunakan. Ini sangat mempermudah dalam kehidupan manusia pada saat ini. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah produk perbankan kelima yang paling banyak digunakan masyarakat adalah giro. Bagi perseorangan, mungkin giro ini salah satu produk perbankan yang asing untuk digunakan. Pasalnya, kehadiran giro lebih sering digunakan sebagai produk perbankan tabungan oleh badan usaha, berbeda dengan tabungan yang biasa mencairkan dana melalui ATM. Untuk perbankan satu ini cenderung dapat dicairkan menggunakan cek atau biliet yang dikeluarkan oleh pihak bank, sesuai dengan persetujuan dari pemilik rekening giro. Jadi kebanyakan giro ini tidak dipakai untuk perorangan atau di masyarakat, kita jarang menggunakan, tapi lebih banyak digunakan untuk badan usaha. Nah, jadi untuk pembayaran-pembayaran lebih banyak menggunakan biliet giro. Jadi mulai nilainya besar, badan usaha lebih banyak memakai giro. Tapi untuk perorangan juga bisa dengan nominal yang cukup besar, bukan nominal yang kecil. Gitu. Jadi kesimpulannya, dari 5 contoh produk perbankan di atas, tidak bisa dipungkiri jika tabungan merupakan produk perbankan yang esensial untuk dimiliki oleh setiap orang saat ini untuk mengelola keuangannya. Seiring perkembangan zaman, bank pun terus berbenah dalam memberikan layanan kepada nasabahnya. Apalagi dengan semakin canggihnya teknologi perbankan, berlomba-lomba memberikan layanan secara cepat dan akurat bagi sistem terdigitalisasi seperti mobile banking dan sebagainya. Kemajuan teknologi memang telah memberikan kemudahan di segala sektor termasuk perbankan dan aktivitas keuangan, mulai dari sistem investasi, transaksi keuangan, serta pembiayaan yang semuanya bisa dilakukan dengan cara mudah, yaitu cukup menggunakan smartphone saja.
Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam, setiap bank pun melengkapi layanan dengan berbagai produk tujuan dengan berbagai produk. Tujuannya adalah untuk agar semua kebutuhan nasabah dapat dilayani dengan baik. Namun, secara garis besar, produk perbankan bisa dibagi dua, yaitu produk simpanan dan produk pinjaman. Nah, demikianlah penjelasan yang saya berikan untuk tugas UTS Pasar dan Lembaga Keuangan dengan dosen Bapak Joko Suyanto. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.